Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazat Zahra dari kelas 12 MIPA 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi peluang kelas 12. Berikut penjelasannya. Definisi peluang adalah besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Peluang suatu kejadian dapat kita hitung dengan rumus peluang A sama dengan NA per NS, dengan NA adalah banyaknya kejadian A dan NS adalah banyaknya seluruh kejadian. Suatu peluang kejadian dapat bernilai lebih besar atau sama dengan 0 serta lebih kecil atau sama dengan 1. Dengan pengertian, jika peluang tersebut bernilai sama dengan 0, maka peluang itu mustahil untuk terjadi. Dan jika suatu peluang bernilai sama dengan 1, maka peluang itu pasti akan terjadi. Soal yang pertama, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang muncul jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima? Seperti yang sudah kita ketahui, sebuah dadu memiliki 6 mata dadu, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bilangan prima yang berada di antara angka 1 dan 6 adalah 2, 3, dan 5. Maka diperoleh NA sama dengan 3 dan NS sama dengan 6. Dengan demikian, peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi, peluang munculnya jumlah mata dadu yang merupakan bilangan prima adalah 1 per 2. Materi berikutnya yaitu komplement suatu kejadian. Jika peluang kejadian A adalah PA, maka peluang komplement kejadian A adalah PA aksen. Rumus yang akan kita gunakan adalah PA aksen sama dengan 1 dikurang PA. Peluang seorang diterima di PTN idaman adalah 0,54. Berapakah peluang ia tidak diterima PTN tersebut? Dari soal diketahui PA sama dengan 0,54. Maka jika kita masukkan ke dalam rumus peluang komplementer, PA aksen sama dengan 1 dikurang 0,54 sama dengan 0,46. Maka dapat disimpulkan bahwa peluang komplementer kejadian A adalah 0,46. Kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Contoh, pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau berjumlah 11. Jika A adalah kejadian muncul dadu berjumlah 6, maka dapat dituliskan himpunan penyelesaian kejadian A sama dengan 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, dan 5, 1. Maka diperoleh NA sama dengan 5. Kemudian jika B sama dengan kejadian muncul dadu berjumlah 11, maka himpunan penyelesaian B sama dengan 5 dan 6, serta 6 dan 5. Maka diperoleh NB sama dengan 2. Maka PA sama dengan 5 per 36 dan PB sama dengan 2 per 36. Jika kita masukkan ke dalam rumus peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian A atau kejadian B sama dengan peluang A ditambah peluang B sama dengan 5 per 36 tambah 2 per 36 sama dengan 7 per 36. Frekuensi harapan. Rumus frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikali banyak percobaan. Pada pelemparan 2 dadu sekaligus sebanyak 72 kali, berapakah frekuensi harapan jumlah kedua dadu lebih dari sama dengan 10? Jika dijabarkan, himpunan penyelesaian kejadian A sama dengan 4,6, 5,5, 6,4, 5,6, 6,5, dan 6,6. Maka didapat NA sama dengan 6. Jumlah peluang kejadian pelemparan 2 buah dadu adalah 36, maka didapat NS sama dengan 36. Sehingga diperoleh PA sama dengan 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Jika kita masukkan ke dalam rumus frekuensi harapan, FA sama dengan 1 per 6 kali 72 sama dengan 12. Kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B disebut saling bebas jika kejadian A tidak berpengaruh pada kejadian B dan sebaliknya. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah koin secara bersamaan, tentukan peluang muncul mata dadu bilangan prima dan muncul sisi angka pada koin. Jika A sama dengan kejadian muncul mata dadu bilangan prima, maka himpunan penyelesaian A sama dengan 2, 3, dan 5. Maka diperoleh NA sama dengan 3 dan PA sama dengan 3 per 6.
Jika B adalah kejadian muncul sisi angka pada koin, maka PB sama dengan 1/2. Kenapa? Karena koin memiliki dua total peluang kejadian, yaitu peluang muncul sisi gambar dan peluang muncul sisi angka. Maka peluang kejadian muncul sisi angka pada koin adalah 1/2. Berikutnya, jika dimasukkan ke dalam rumus, peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B, sama dengan 3/6 dikali 1/2, sama dengan 3/12. Peluang bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling bebas, tetapi kejadian tersebut saling mempengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Contoh, pada pemilihan ketua organisasi terdapat 14 calon, 8 laki-laki dan 6 perempuan. Di antara 8 laki-laki yang merupakan calon ketua, 5 diantaranya masuk ranking 10 besar. Dan di antara 6 perempuan yang merupakan calon ketua, 4 diantaranya masuk ranking 10 besar. Tentukanlah peluang yang terpilih adalah laki-laki dan masuk 10 besar. Dapat ditarik kesimpulan dari soal bahwa kejadian B dapat terjadi apabila kejadian A sudah terjadi. Jika A adalah kejadian yang terpilih masuk ranking 10 besar dan B kejadian yang terpilih adalah laki-laki, maka diperoleh NA sama dengan 9 dan NB sama dengan 8. Dari soal diketahui bahwa laki-laki yang merupakan calon ketua dan masuk 10 besar ada 5 orang. Maka diperoleh B irisan A sama dengan 5. Jika data yang sudah diperoleh dimasukkan ke dalam rumus, maka diperoleh PB irisan A per PA sama dengan 5/14 per 9/14 sama dengan 5/14 kali 14/9 sama dengan 5/9. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Nazatuz Zahro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.